Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Oke, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan karat pada alat-alat pendukung menjahit kita. Di sini saya cuma menggunakan dua bahan ini ya. Yang pertama yaitu menggunakan minyak singer dan yang kedua yaitu saya menggunakan minyak zaitun. Nah, apa sih fungsi kedua bahan ini? Jika kalian tidak mempunyai kedua bahan ini, kalian bisa menggunakan minyak kelapa atau minyak goreng ya yang masih baru. Jika kalian mempunyai kedua bahan ini, kalian bisa menggunakan salah satu dari kedua bahan ini ya. Biasanya ketika saya kehabisan minyak singer, saya menggunakan minyak zaitun. Ketika ada minyak singer, saya menggunakan minyak singer saja ya untuk menekan biaya atau lebih murah dari minyak zaitun ya. Sebenarnya hanya untuk pelumas saja agar alat-alat yang terbuat dari bahan besi tidak mudah karat. Nah, contohnya ini ya. Gunting ini sudah hampir 8 tahun saya gunakan tapi masih bagus ya, tidak ada karat ya. Ini saya beri pelumas ketika sudah tidak saya gunakan. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi pada bagian ini ya, pada bagian baut ini karat ya, karena saya sengaja tidak kasih pelumas. Ini ya. Bagian gagang juga masih aman ya, tidak ada karat ya. Karena ini stainlessnya masih ada dan atap chrome-nya masih ada. Nah, yang cukup berbahaya pada gunting yang mudah karat yaitu bagian gigi mesin jahit atau di bagian depan ini ya. Nah, ini hampir 8 tahun saya gunakan masih aman-aman saja. Nah, untuk alat lubang kancing juga ya, ini masih aman ya. Ini juga rawan karat ya. Nah, jadi saya kasih pelumas, tapi sebelum digunakan kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak menempel pada kain yang kita kerjakan. Ini juga sudah hampir 8 tahun ya digunakan tapi masih aman ya, tidak ada karat. Tapi ini saya cat ulang karena cat pertamanya sudah habis ya. Jadi saya cat asal-asalan saja, yang terpenting ada warnanya ini ya. Nah, ini tidak ada karat ya. Karena saya menggunakan poli sebagai pelumas atau saya gosok-gosokkan pada mata guntingnya agar tidak mudah karat. Nah, ini adalah contoh alat. Sebenarnya ini tang pemotong. Saya gunakan untuk memotong yang cukup tebal seperti yang berbahan besi ya teman-teman. Biasanya untuk memotong pada bagian celana jeans yang terdapat paku-paku ya. Biasanya saya congkel menggunakan ini ya, tang pemotong. Nah, untuk tang pemotong ini sudah karat ya, karena saya lupa untuk memberikan pelumas atau mengoles pelumas pada bagian ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ketika tidak diberi pelumas pada bagian ini ya. Nah, untuk gunting pemotong benang biasanya itu mudah karat ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk kalian jangan lupa setelah memakai diberi pelumas seperti ini agar tidak mudah karat. Nah, jika sudah karat, biasanya apa yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, silahkan kalian amplas menggunakan amplas 2000 saja ya, amplas yang halus. Silahkan teman-teman digosok-gosok saja pelan-pelan sampai karatnya itu habis ya. Jika sudah karatnya sudah habis atau sudah terangkat, silahkan teman-teman berikan pelumas pada bagian yang sudah diamplas. Nah, itu bertujuan untuk menghilangkan atau memberi efek anti karat pada alat-alat yang kalian gunakan. Nah, untuk mesin jahit apakah harus atau wajib diberikan pelumas pada bagian-bagian yang tidak terkena oli atau pelumas? Saya sarankan kasih saja ya teman-teman untuk mencegah
korosi atau karat pada mesin jahit kalian. Karena jika mesin jahit kalian agak lama ya, 1 bulan saja tidak digunakan, maka biasanya akan timbul bintik-bintik karat pada mesin jahit kalian. Oke, akan saya contohkan pada mesin jahit saya ya. Mesin jahit saya ini ada salah satu yang jarang saya gunakan, timbul karat pada bagian penggulung benang dan bagian-bagian lainnya ya. Karena kesibukan saya lupa untuk memberikan pelumas pada mesin jahit tersebut. Oke, kita cek bagian-bagian yang mudah karat pada mesin jahit. Ini ada untuk mesin jahit X-Speed ya. Untuk mesin jahit hitam biasanya full body saya kasih pelumas. Itu untuk mencegah karat pada mesin jahit tersebut. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mana yang rawan karat pada mesin jahit high speed ya. Yang pertama yaitu di bagian penggulung benang ya. Usahakan di bagian ini kalian kasih pelumas sedikit saja ya, digosok-gosok menggunakan kain. Yang terpenting ada pelumas atau oli pada bagian-bagian ini ya. Karena jika tidak diberikan pelumas maka hasilnya nanti seperti ini ya. Ini sudah mulai karat ya teman-teman. Karena mesin ini jarang saya gunakan. Ini mesin jahit saya gunakan ketika menjahit tebal saja. Untuk mesin jahitnya di sini saya menggunakan tipikal tipe 6150 ini ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu di bagian depan ya. Biasanya di bagian tension ini ya, dan bagian baut ini rawan sekali karat. Nah, ini satu nah segini langsung ya, sama di belakang ini ya. Jangan lupa diberi pelumas. Selanjutnya yaitu kita geser ke arah sini ya. Nah, biasanya di bagian tension ini juga rawan karat ya teman-teman. Biasakan kita olesi pakai pelumas agar mencegah karat timbul pada bagian-bagian yang ini ya. Dan yang terakhir yaitu di bagian tiang benang ya. Biasanya di sana juga rawan karat, jadi silakan teman-teman diolesi pelumas sedikit saja ya. Yang terpenting basah oleh pelumas atau oli. Nah, untuk hal-hal lain silakan ya, untuk kalian yang masih belum paham atau bagian-bagian mana yang rawan karat, silakan tulis di kolom komentar ya. Atau bingung di bagian mana yang rawan karat ya teman-teman. Untuk cara pengolesannya itu sangat mudah ya teman-teman. Tinggal kita oleskan pada bagian yang rawan karat ya. Tinggal kita berikan seperti ini, digosok pakai jari tidak masalah, juga pakai kain juga tidak apa-apa. Yang terpenting bagian-bagian yang rawan karat kita beri pelumas seperti ini. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Yang terpenting kalian paham alat-alat apa yang rawan karat. Alat-alat yang rawan karat yaitu ya alat-alat yang berbahan dasar besi. Nah, seperti contohnya genting, alat-alat ini ya. Nah, spool seperti ini untuk mesin jahit hitam, ini juga rawan karat. Usahakan kalian beri pelumas atau gosok-gosokkan pelumas sedikit saja ya, untuk mencegah karat timbul pada alat-alat jahit kalian. Nah, untuk obeng, untuk pisau juga ya. Jika sudah cukup lama tidak digunakan, biasanya itu akan timbul karat. Maka sebelum hal tersebut terjadi, maka kita cegah menggunakan pelumas saja ya, untuk dioleskan pada alat yang berbahan dasar besi tersebut untuk mencegah karat. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.